Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdiika li irsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhih wa li masyayikhina amin. Far'un qala Syekh Muhammad Rais fi fatwahu, berkata Syekh Muhammad Rais di dalam kitab fatwanya beliau, in kanatil qura mutaba'idatan, jika ada oleh kampung-kampung itu saling berjauhan, wajib ala kulli qaryatin jum'atun, maka wajib atas tiap-tiap kampung oleh mengadakan Jumat. In jumi'ati syurutu, jikalau terhimpun syarat-syarat mengadakan Jumat. Wa dhabitul bu'di, adapun patokan jauhnya, ada muttihadil marafiqi, yaitu ketiadaan tunggal sisi-sisi kampungnya, markis-markis kampungnya. Ada pembeda, kamal abis sibyan, seperti tempat mainan bocah-bocah, wanadi, dan tempat ngobrol-ngobrol, erpetra, wa huwa mahallul qaumi, yaitu nadi itu tempat kaum, wa mutahaddatsuhum, dan tempat ngobrolnya kaum, wa matarahir ramadi, tempat membuang sampah, wal isti'arati, dan meminjam, min ba'dihim, dari sebagian mereka, ba'dan, akan sebagian yang lain. Fa in ikhtalafat faqura, maka jikalau berbeda-beda, maka itu namanya beberapa kampung. Au fahiya quran kasirah, atau maka dia itu kampung-kampung yang banyak. Wa in tahadat, kalau tunggal marfiqnya, fal muttajahu fi ma dzukira qaryatun wahidatun, maka yaitu adapun yang muktamad pada apa yang disebutkan, yaitu namanya satu kampung. Wallati lam tajma'i syurut ma'a adamil ittihadi fahiya ma'a ghairiha ka khairijil baldah. Adapun kampung yang tidak kumpul oleh syarat-syaratnya serta ketiadaan tunggal tempat mainannya, fahiyya, maka dia kampung berserta yang lainnya, yaitu seperti luar daerah. Fa in sami'atin nida'a, maka jikalau mereka kampung itu mendengar akan adzan Jumat, wajib alaiha al-khuduru, maka wajib atas kampung, yakni ahli kampung, oleh datang Jumat. Wa illa fala, jikalau tidak terdengar, fala, maka tidak wajib datang. Qauluhu fi khittatil baladi, apa dibedah dulu, terusin dulu. Iya, baik, panjang ya. Adapun perkataan musannif fi khittatil balad, bikasril kha'i, dibacanya dengan kasrah kha,
khittah ay alamati abniyatil baladiyani, tanda-tanda ciri-ciri bangunan daerah, bangunan kampung. Wa mislul bina'i as-sarabu, dan seperti bangunan yaitu pagar. Wa huwa bi fathataini fil ardi, di bumi. Wal kahfu, dan goa ail ghargoa fil baladi. Fayalzamu ahlahumal jumu'atu, maka wajibkan ahli keduanya oleh salat Jum'ah. Wa in khalata anil abniyati, sekalipun sunyi oleh keduanya daripada bangunan. Wa yushtaratu ijtima'ul abniyati urfan, dan dipersyaratkan kumpulnya bangunan pada adat. Wa la yazida ma bainal manzilataini ala salasi mi'ati dhira'in, dan bahwa tidak lebih jarak antara dua rumah atas 300 hasta. Dakhilaha, dalamnya, au kharijatul, luarnya, fi mahallin, di tempat la tuqsaru fihi salat, yang tidak dikosor padanya oleh salat, illa, kecuali ba'da mujawazatihi, sesudah melewatinya, mimma taqaddama, dari apa yang terdahulu, fil musafir, pada orang musafir. Naqalahu Syarqawi, telah menukilkan akan wa yustaratu oleh Imam Syarqawi, Anir Rahmani, dari Imam Rahmani. Wa alam anna iqamatal jum'ati la tatawaqqafu ala idznil imam, ketahuilah bahwa mendirikan Jumat itu tidak terhenti, yakni tidak butuh atas izin dari pemerintah, au naibihi, atau wakilnya, alal mu'tamad, atas qaul mu'tamad, khilafan li Abi Hanifah, berbeda pendapat bagi Imam Abu Hanifah. Wa ani Syafi'i wal ashab, dan dinukilkan dari Imam Syafi'i dan ashab Syafi'i, annahu, bahwasanya yundabu isti'danuhu fiha, disunatkan meminta izin imam pada mendirikan Jumat, khasyatal fitnah, karena khawatir muncul fitnah, wa khurujan minal khilaf, dan keluar dari khilaf. Wa amma ta'adduduha fala budda fiha min idni, adapun berbilang-bilang Jumat, maka tak dapat tidak padanya daripada izin, li'annahu mahallu ijtihadin, karena itu tempat ijtihad. Wasalisuha wallahu a'lam. Segitu. Saudara sekalian, kajian kita masih menerangkan aturan-aturan mendirikan Jumat, di mana ada 6 aturan daripada mendirikan Jumat. Perlu diketahui bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani itu, yang kitabnya kita bedah ini, punya guru banyak. Salah satunya namanya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan punya guru banyak. Di antaranya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Abdullah bin Umar bin Yahya ini punya guru banyak. Salah satunya Ibnu Abdul Bar Al-Wanai. Ibnu Abdul Bar Al-Wanai itu gurunya banyak. Salah satunya namanya Syekh Muhammad Saleh Rais Az-Zamzami. Muhammad Saleh Rais Az-Zamzami, disingkat Syekh Muhammad Rais. Kata Syekh Nawawi,
Syekh Muhammad Shalih Rais Az-Zamzami di dalam kitab fatwa beliau namanya Qurratul Ain bi Fatawil Haramain, sejilid tebal. Beliau bilang bagaimana Jumat itu cara membuatnya yang kemarin kudu didirikan di perkampungan, begitu ya. Bagaimana kalau kampung itu jauh? Kalau kata Imam Muhammad Shalih Rais, jika kampung itu saling berjauhan, satu kampung sebetulnya, biar gampang satu desa sebetulnya, satu kelurahan sebetulnya, tapi kampungnya jauh-jauh. Jadi dalam satu desa itu banyak kampung. Kalau di Jawa namanya dukuh. Namanya apa? Dukuh ya. Dukuh itu kampung ya. Biasanya ada kepala dukuh ada. Apa? Iya, dukuh itu kampung. Kampung, iya kampung ini namanya dukuh orang Jawa, bener ya? Dukuh, kelurahannya satu, kampungnya beda, iya namanya dukuh orang Jawa, iya. Biar jadi dalam satu desa itu, satu desa, satu kelurahan, satu desa itu satu kelurahan, itu kampung tuh seringkali banyak, minimal 3 kadang atau 2 kampungnya, beda-beda. Kayak saudara sering hadir maulid tuh, ada 3 kampung, ada 3 desa kami tuh, ada 3. Mama Humen tuh nama kampungnya Endol namanya, desa Endol, desanya sama, beda kampung. Kalau orang Jawa beda dukuh. Nah, Anda juga ujung sana, beda kampung, begitu. Yang saya mau dongengin ini, menerangkan ini, jika kampung itu berjauhan, maka dalam satu kampung wajib mengadakan Jumat manakala syarat-syaratnya masuk. Tahu nggak masuk tuh maksudnya? Terpenuhi. Kampung berjauhan di selang kali, di selang ini ada batasnya kali, ini batas kampung anu, kadang batasnya sawah. Ini kampung masih sekampung, sawah sedesa. Kampung tuh banyak. Kalau di Serang tuh luas. Jadi satu desa itu luasnya 500 hektar. Satu desa 500 hektar. Kalau Jakarta di sekecamatan, sekelurahan apa sekecamatan itu? Sekecamatan tuh, kampung. Bisa aja ada yang 1000 hektar. Satu kampung, satu kelurahan, luasnya gede banget. Begitu, gede banget. Itu satu desa itu, bukan satu kecamatan. Satu apa? Itu desa. Ya, biar saudara paham. Kenapa saya harus terangin ke ini? Supaya lebih mudah mencerna. Bila dalam satu desa kampungnya banyak, berjauhan, antara kampung A, kampung B, kadang di selang sawah, habis sawah baru kampung.
tapi satu desa, satu kelurahan. Kalau terpenuhi persyaratannya, per kampung bikin masjid, per kampung. Maka sedesa tuh masjidnya banyak. Per kampung kudu bikin masjid kalau terpenuhi persyaratan, karena beda kampung, begitu, beda kampung. Jadi itu bikin masjid. Bila berjauhan, kata Syekh Muhammad Shalih Rais, standar jauh tuh bagaimana? Kagak satu. Tempat mainan bocahnya ada, kampung ini ada lapangan kecil buat main bola, futsal. Kampung ini dari pemerintah udah dikasih. Orang daerah namanya ada bengkok-bengkok gitu. Begitu, ada tempat ngobrolnya. Tempat ngobrol tuh kita balai kampung. Ada dukuhnya, ada balainya dah di Jawa. Apa namanya? Balai dukuh. Apa namanya? Pendopo, dukuh. Apa namanya? Masa desa per dukuh. Per dukuh itu ada tempat kumpul-kumpul nih warga dukuh, pedukuhan. Balai desa juga. Jadi balai desanya banyak. Iya, per kampung ada balai desanya. Oh, baik. Baik. Kan saya kagak ngerti kalau di Jawa begitu. Jadi kalau di Jawa itu balai desanya banyak. Di kampung ini balai desanya ada gitu ya. Jadi lurah bisa datang ke situ. Padahal itu tempat ngantornya kepala duku tuh ya. Iya, yang kepala duku ini anak buah lurah ya. Benar ya? Anak buah kepala desa. Ah iya betul. Iya, iya. Iya, kayak begitu. Kalau memang kayak begitu, terpenuhi persyaratan, bikin Jumat kampung ini. Kampung ini juga bikin Jumat. Berapa kampung tuh dalam satu desa tuh yang misa-misa? Kalau misa-misa, tempat pembuangan sampahnya lain, begitu, tempat ngumpulnya lain, begitu. Balai desa istilah dia tuh. Wanadi itu namanya balai desa, berarti maknanya ngikutin dia nih. Balai desa, tempat ngobrolnya, kumpul-kumpulnya masyarakat. Balai, begitu. Kalau Jakarta udah hilang. Tapi yang Babinsa masih ada di Jakarta juga. Babinsa, apa Babinsa? Badan Pembinaan Desa. Udah nggak ada desa sebetulnya. Babinkel. Nah, itu Babinsa aja namanya. Begitu namanya. Begitu. Kalau beda berarti kampung itu banyak. Kalau satu berarti kampung itu satu. Enggak boleh banyak Jumat. Begitu. Kalau satu itu masa RW banyak masjid. Se-RW ada 5. Untuk RW, kadang se-RT, ampun banget. Makanya pengen loncat saya mau ngaji Jumat nih, bingung neranginnya. Bagaimana? Ya tapi udah begitu dah. Kalau tunggal, emang tempat main bolanya atuh doang. Begitu, tempat ngumpulnya atuh doang. Namanya satu kampung. Kalau cuma ada atu, kudu aja deh. Kantor ngumpul. Kadang siang saya kantor RW aja di pojokan, mau dikit, mau doang. Tenang. Gede. Gitu. Gede. Begitu. Dan kayak begitu. Kalau tunggal namanya satu kampung. Berarti masjidnya kudu satu. Kalau beda-beda, biar ke satu desa, masjidnya satu kampung, satu. Bisa aja dalam satu desa
masjidnya banyak karena kampungnya banyak. Begitu, kampungnya banyak. Itu begitu. Begitu. Jadi bila mana kampung dukuh, kalau bahasa dia ya, bila mana dukuh ini belum tentu, ada yang dukuh tuaan, ada dukuh tuh belakangan, dia bikin sawah, bikin rumah, mau beranak binak, ngumpul datuh, tapi ada dikit, cuma 20 rumah doang sedukuh, 20 rumah doang, belum boleh bikin jumatan. Yang dukuh ini mah udah 40-an boleh, yang 20-an belum boleh. Kedengeran nggak jumatan kampung sebelah? Masih kedengeran adzan? Wajib numpang jumatnya di kampung sebelah. Tiap Jumat ke kampung sebelah, tiap Jumat di kampung sebelah. Jumat doang sampai banyak. Kalau udah banyak baru boleh. Yang tadinya langgar naikin jadi masjid karena sudah banyak. Begitu, gitu, kayak begitu. Kalau nggak kedengeran adzan Jumat jauh banget, begitu. Ya udah, nggak wajib Jumatan, dohor aja, begitu, gitu. Kayak begitu. Kalau kita adzan Jumat, ya Allah, saut-sautan. Itu begitu. Jadi repot. Kalau kedengeran adzan kampung sebelah, wajib apa namanya? Numpang Jumatan. Sampai apa tuh? Sampai terpenuhi aturannya. Udah terpenuhi, boleh bikin Jumatan. Itu dukuh. Ini dukuh bahasanya. Gitu, dukuh. Gitu. Itu kampung begitu, kampung. Kampung atuh. Begitu. Kata Syekh Nawawi, apa sih di tengah-tengah kampung tuh? Jadi yang disebut khitotil balad tuh alamati abniyatil balad, tanda-tanda ada bangunan perkampungan. Bangunan tuh macam-macam. Ada bentuknya kayak goa, karena dia batu dilobang-lobangin aja gunung. Itu juga kampung juga. Ada yang benteng, di dalamnya ada rumahnya kayak apartemen bentuknya, begitu. Di awang-awang, apartemen tuh tinggalnya awang-awang, nggak punya bumi. Kalau roboh ya lu tidur aja di sono, begitu. Emang nggak punya bumi, begitu. Mau bentuknya apa aja deh, yang penting perkampungan teknis itu, begitu. Ya kemarin dibedah juga, ada yang permanen, ada yang dari bambu. Ya kan berbeda-beda, ada yang kayak burung, ya kan? Orang di pegunungan tuh agak tinggi. Kalau di pegunungan tuh rumahnya selalu panggung. Kenapa? Karena hutan, bakut ada ular, jadi ketahuan. Jadi panggung, bawahnya dimanfaatin buat ayam tidur, segala macem, buat ini, itu begitu. Rumah panggung tuh kayak begitu. Buat ayam, buat bebek, biar ada ular jadi ketahuan, begitu, kayak begitu. Itunya dari bambu, kencingnya dari atas aja jadi aja, sambil tiduran, begitu, ya kayak begitu. Ente mau jangan, rumah ente permanen, kencing di situ ente, dia kan kencingnya di tanah, apalagi bawahnya kali, ya kan, begitu, udah enak banget dah, yang kayak begitu.
Wa yustaratu ijtima'ul abniyati urfan, syaratnya kudu kumpul bangunannya kampung tuh, bukan atu doang. Atu doang nggak jadi. Kalau jaraknya jauh ke sono aja bisa kosor, ya itu beda lagi tuh. Walaupun satu kampung, itu biasanya transmigran tuh, satu orang kasih sekian hektar, jauh rumahnya. Mau manggil temennya aja kalau sakit kagak kedengeran, perlu diparanin tuh, kayak begitu tuh. Singkatnya, kalau bagaimana kalau kampung itu ada 2 masjid, pecah aja namanya, pecah begitu namanya, kampungnya dipecah aja biar nggak ribut. Ini kampung A, ini kampung B, begitu kampungnya, begitu biar jadi Kebayoran, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru gitu. Asalnya Kebayoran juga sih, itu Lama Baru pecah lagi jadi Pesanggerahan, yang kasihan Pesanggerahan begitu, belum punya koramilnya Bayoran nggak ada kantor koramilnya. Nah, ini biar didengar, ini direkam ini gitu. Mungkin tanah mahal ke Jakarta ya, jadi kagak ada kantor. Kalau Polsek ada, koramilnya nggak ada. Pesanggerahan nggak ada, Bayoran Lama aja koramilnya begitu. Itu begitu. Wa an la yazida ma bainal manzilaini ala salasimi'ati dhira, antara rumah sama rumah tuh jangan jauh jaraknya 300 hasta 150 meter. Kalau 150 meter jauh, satu rumah ini jauh, itu begitu. Lalu kata Syekh Nawawi, wa'lam anna iqamatal jum'ah, perlu diketahui bahwa membuat pelaksanaan sholat Jumat itu di dalam mazhab Syafi'i tidak perlu izin pemerintah atau wakilnya. Dalam mazhab Syafi'i ini yang saya suka bilang, saya mau pengen diatur gitu, karena jadi ribut akhirnya. Jumat ini Jumat bukan bikin masjidnya, bukan bikin Jumat tuh pemerintah turun tangan diatur supaya enggak asal-asalan. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda pandangan. Kalau Abu Hanifah kalau bikin Jumat kudu pemerintah, kalau enggak ada izin obrak-abrik sama Satpol PP, bubarin begitu. Majelis Jumatnya kudu izin pemerintah. Kalau madhab Syafi'i mah cuman sunat minta izin, bilangin sunat doang, enggak wajib. Kalau mau bikin Jumat, supaya jangan, tadinya masjidnya lagi dibetulin, jadi karena dirobohin susah, di musola aja bikin Jumatannya. Akhirnya musolanya enak juga nih, ada kotak amal terus tuh banyak. Ada nggak kayak gitu? Ada banyak nggak? Banyak begitu tuh. Itu yang terjadi. Nanti kita bilang, ini bagaimana ya pemerintah? Kalau udah agama udah terserah dah pemerintah, ini atur ini begitu. Jadi izin dulu. Bagaimana ini Jumatan pemerintah, maka udah memadai, oh udah baik, bikin begitu. Jadi majelis Jumatan itu pemerintah ikut turun tangan, majelis Jumatan, biar enggak tiap orang pada buat. Emang gua gak bisa gitu. Gua juga bisa bikin lagi, gua gak bisa bikin lagi, repot. Akhirnya persatuan umat hilang
Karena Jumat itu ajang persatuan. Kalau kita di daerah-daerah berangkat Jumat jam 11 wassalam, nggak kebagian tempat. Begitu. Kalau kita di Jakarta biar jam 12 masih ada tempat kita di depan. Orang yang datang duluan jadi duduknya di belakang. Mana yang kayak begitu juga ngaji juga nih orangnya. Kalau Jumat duduknya di belakang, begitu. Depan, ganjarannya gede. Cuman dalam madhab Syafi'i sunat minta izin. Alasannya dua. Satu, alasannya menghargai madhab Abu Hanifah. Kalau dia mewajib kita masun. Dua, khawatir ribut. Itu yang terjadi sebetulnya. Ini yang terjadi ribut. Akhirnya musola seterusnya. Emang salah masjid juga gara-gara COVID. Tuh COVID mesti dikunci. Bikinnya di musola. Kata musola di tempat gua aja. Bikin di situ. Akhirnya keterusan. Begitu. Ada tuh yang kayak begitu. Salah juga pas dia keterusan, payah tuh, lu yang payah. Gua orang tempat mancing aja dibuka, tempat mancing, masa tempat sholat ditutup, malah mancing lama banget. Sholat kan cuma paling 10 menit lah, 15. Kita menghargai lah rukun-rukunnya aja. Orang aja girang kita ngadain Jumatan, girang. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Udah duduk aja. Alhamdulillah. Allahumma ittaqullah. Maghfir. 5 menit. Udah selesai duduk. Salat aja baca kuliah kulhu. Mau diusir udah bubar. Enggak jadi. Yang penting sholat Jumat sah, kan sholat jadi sepanjang-panjang. Lagi juga perlakuan kita aja nyeleneh, timbang kedengaran aja di jalan Kebon Mangga, jalan itu apa Kebon Mangga sono ya, jalan rayanya jalan apa namanya, Kebon Mangga juga, yang mana yang dekat masjid itu. Jalan Idom. Oh, Kebun Mangga 1. Iya. Dengar suara mobil ambulan wing. Itu langsung lari-lari ngumpet di rumah. Masuk kamar dengar suara ambulan doang wing. Takut terpapar. Dia lari-lari dengar suara ambulan, pulang ke rumah. Dia agak mikir tuh ambulan ada yang nyupir. Yang nyupir aja kagak ketakutan, yang deket sama mayit dia nyupir aja. Dia yang jauh timbang dari sini aja ngumpet-ngumpet. Mana yang kayak gitu orang yang ngaji juga lagi malam ini. Ya Allah, mau ngapain? Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Masukin mayitnya ke kuburannya pakai tambang. Begitu tuh. Kira-kira masukin mayit ke petinya tuh pakai tambang gak kayak? Hah? Kagak. Aduh. Emang rada miring juga. Begitu. Untung udah kelar. Jangan sampai ada lagi kayak begitu tuh. Bikin muyengin. Bingung. Sama pakai sikut. Wah, ini nyentuh juga. Ya Allah. Garuk-garuk enggak gatel. Ampun banget. Begitu pada gagah Jumatan dosa. Mengapain? Orang pasar aja buka. Begitu Jumatan kagak. Begitu. Bener enggak? Ya Allah. Ya Jumat aja. Tempatnya di mana? Kan enggak syarat, Mas. Yang penting di kamu bikin aja, apalagi di musola bikin aja. Jadi.
Apa Jumatan di musola dia kagak ngaji, dia malam Kamis ngaji. Emang boleh tahiyatul masjid? Lah ini bukan urusan tahiyatul masjid, urusan Jum'ah. Enggak boleh dicampur-campur aja lah. Harus tahu duduk aja lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i wa amma ta'adduduha, kalau mau bikin Jumat lagi dalam satu kampung kudu itu, kudu dapat restu, peresmian pemerintah. Bilang nih boleh nggak, pemerintah nanti tinjau sudah memadai ini, nggak ketampung mesin sebelah itu, kudu bikin lagi, silakan kayak begitu. Li'annahu mahallu ijtihad, karena itu tempat ijtihad dan perlu ada pemerintah hadir kalau mau bikin Jumatan lagi padahal masih satu kampung, supaya tidak ribut. Tuh begitu. Tuh, ente tahu Masjid Muflihun gak tuh yang di Bintaro tuh, Tanah Kusir 2 tuh. Itu dari Gintung mana tuh, UIN tuh. Sholat Jumatnya ke situ. Dulu sawah berompo ujung. Kalau sekarang mau suruh aja dikasih 200.000 jalan kaki, nggak mau. Begitu. Dulu itu situ mesinnya. Semua sampai ujung Gintung. Atau kayak begitulah dulu. Kalau di sini namanya Robin Hood, itu namanya Muyasrin, itu mesin paling tua. Itu semuanya sholatnya di situ tuh, dari ujung-ujung tuh, hampir rawa kemerik, sholat di situ, dekat rel tuh, ujung tuh. Dulu, begitu. Nambah itu ada aturannya, tuh kayak begitu, nggak asal, begitu, nggak asal. Kalau bikin masjid mau tiap gang juga boleh. Kalau bikin masjid tiap gang nggak apa-apa, tiap RT gitu boleh. Kalau bikin masjid ini jami apa gairu jami, inilah perlu diperbincangkan. Jami itu artinya dipakai Jumat, gairu jami kagak dipakai Jumat. Begitu ke masjid begitu. Kalau langgar bisa dikunci, ya bisa, orang punyanya. Langgar Raja Ahmad, langgar anu kan suka begitu. Kalau di Madura hebat nih, dan ini kita belum punya. Di Madura mah dalam satu rumah kudu bikin langgar per rumah kudu bikin langgar. Jadi langgar itu tidak mewah, jadi tapi terbuka kayak ya ruang apa ya, tamu aja gitu. Madura itu saya kagum, setiap rumah itu punya langgar. Ini rumah kita gitu, itu tanah ini tanah kita, bikin tuh kayak ya sekamar doang, tapi nggak ada pintunya, nggak ada. Emang buat apa? Sholat aja. Jadi sholatnya di situ tuh. Kita, anak kita, bini kita di situ sholatnya. Di luar itu, depan rumah itu langgar, ada tempat wudhunya. Di Madura tuh adat itu semuanya. Kalau di Semedo nggak ya? Nggak ada ya? Iya. Kalau di Madura tuh, di kampung kita juga nggak ada. Kalau tiap rumah mau gitu, artinya begitu. Madura itu begitu. Setiap rumah, setiap rumah. Kita nih punya rumah ya kan, anak menantu kita kan suka ada dibangunin di sampingnya tuh. Itu ada satu tempat dibuatin, namanya langgar, bikin.
Jadi terbuka aja. Kalau ibarat mohon maaf nih, ini rumah nih, tuh yang belakangnya tuh langgar. Jadi duduk di situ. Kita minta tiduran, siapa aja bisa tiduran. Gitu ya, ada sejadahnya. Ya kadang mohon maaf ada kadang bentuk pengimaman, kadang cuman ruangan aja, tapi terbuka gitu. Nggak ada tutupnya, nggak dikasih pintu, nggak. Ya kadang mohon maaf dikasih pintu gitu, tapi emang itu tempat langgarnya dia. Jadi nggak di rumah sholatnya, keluar itu di langgarnya. Itu begitu, kayak begitu. Ternyata itu di setiap rumah. Hikmahnya panjang umur, keliling-keliling tuh. Jadi tahu adat daerah-daerah itu. Itu tiap rumah, jadi tiap rumah. Kita anak mantu kita tuh tempat sholatnya di situ, ngumpul. Ntar sebelahnya ada lagi langgarnya dia, begitu. Jadi hampir tiap rumah punya langgar. Kata kita hebat juga. Hebat juga. Jadi kalau ibarat ada tamu tuh nggak mesti harus tidur di rumah, emang punya. Iya, kayak kalau bahasa kita kayak pendopo dah gitu. Kalau kita ada begitu, begitu. Hebat itu. Saya kagum. Saya kagum. Mau di Bangkalan, mau di Sampang, mau di Sumeneb, begitu. Saya itu tahu itu. Sampai kayak begitu. Iya, hebat juga. Dia ada tempat wudhunya, apanya. Gitu. Bagus gitu. Bagus kayak begitu. Jadi ya pikiran sholat gitu. Kalau ibarat kita ada satu kamar yang buat sholat bareng-bareng, kira-kira begitu. Satu kamar sholat bareng-bareng yang bisa nyambung rumah sebelah bisa begitu tuh. Anak mantu begitu istilahnya, kayak suite kalau ibarat kamar kalau di kita. Jadi ada pintu connecting, pintu nyambung dari sini ke situ tuh nyambungnya ke tempat sholat rame-rame keluarga. Jadi dan itu dulu yang dibangun dia kayak begitu, hebat itu adatnya, adat itu. Artinya udah nggak pakai disuruh, udah begitu gitu. Tiap rumah itu bagus. Adat kayak gitu, saya terkagum. Jadi tiap orang punya langgar, tiap orang. Ya kecil lah gitu, kadang segede gitu aja tuh, kadang mau setengahnya doang, cuma sepetak doang lah, kecil gitu. Ya gitu, seruangan doang. Cukuplah buat laki, bini, anak gitu. Di situ hebat ya, hebat. Singkatnya, syarat mendirikan Jumat yang kedua, bikin Jumatnya di perkampungan. Mau tempatnya masjid, mau tempatnya langgar, mau tempatnya ruang serbaguna, gedung aula, mau balai desa, apa kek, yang penting di dalam perkampungan. Begitu. Itu aturan nomor 2. Nomor 3 bulan depan. Begitu. Atau terakhir? Oh terakhir. Sawal.